MotoGP musim 2022 akan segera bergulir mulai tanggal 4 sampai 6 Maret 2022 di Losail, Qatar. Tentunya berbagai persiapan dilakukan oleh tim dan pembalap. Kita sebagai penggemar MotoGP juga tentunya antusias menyambut musim ini. Meskipun tak sedikit juga yang mungkin bakal meninggalkan MotoGP pasca pensiunnya Valentino Rossi akhir musim lalu. Meski begitu, kita bakal jabarkan beberapa hal yang membuat kalian bakal nyesel jika tidak nonton MotoGP 2022. Ini dia alasannya. Salah satu yang kita yakin kalian tunggu-tunggu dari MotoGP 2022 adalah digelarnya MotoGP di Indonesia. Akhirnya kita bisa merasakan lagi euforia sebagai tuan rumah MotoGP setelah terakhir kali pada tahun 1996-1997 di sirkuit internasional Sentul. Euforia tersebut juga sudah terasa saat ini. Mulai dari sulitnya mencari penginapan untuk event nanti, kemudian kesulitan mencari tiket pesawat, dan berbagai hal lainnya. Tentunya respon dari para penggemar MotoGP ini luar biasa, mengingat balapannya saja baru akan dimulai tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang. Kira-kira kalian bakal hadir langsung di Mandalika nggak? Atau bakal nonton di depan layar kaca aja? Tulis di kolom komentar ya! Para pembalap rookie untuk tahun depan terhitung cukup banyak. Peraih top 3 Moto2 2021 yaitu Remy Gardner, Raul Fernandez, dan Marco Bezzecchi semuanya naik kelas. Kemudian Fabio Di Giannantonio yang berhasil mengoleksi satu kemenangan di Moto2 musim lalu juga naik kelas. Kemudian ada rookie kontroversial dari Moto3 yang akan bergabung bersama RNF MotoGP yaitu Darryn Binder. Top 2 Moto2 2021 akan bergabung bersama tim Tech3 KTM. Gardner dan Fernandez beberapa kali menunjukkan rivalitas antara keduanya, baik di dalam maupun di luar lintasan. Berdasarkan tes yang berlangsung di Jerez pada akhir 2021 lalu, terlihat adaptasi Raul Fernandez lebih baik ketimbang Remy Gardner. Adaptasi Fernandez memang tak perlu diragukan lagi. Hal tersebut terbukti pada tahun debutnya di Moto2 musim lalu yang diakhiri di posisi runner-up sekaligus memecahkan rekor yang dibukukan Marc Marquez pada 2011 silam sebagai rookie Moto2 dengan kemenangan terbanyak. Marquez mencatatkan 7 kemenangan, dipecahkan Fernandez menjadi 8 kemenangan. Sementara itu, Gardner diprediksikan akan beradaptasi dengan lebih lambat. Namun, jika ia sudah menemukan sentuhannya dengan motor, bukan tidak mungkin ia akan tampil cepat seperti halnya di Moto2 2021. Sementara itu, rookie dari tim Gresini MotoGP Fabio Di Giannantonio terlihat beradaptasi cukup mulus dengan Desmosedici GP21. Lain halnya dengan sesama rookie yang menggunakan Desmosedici GP21 dari tim VR46, Marco Bezzecchi agak sedikit kesulitan beradaptasi dengan motor MotoGP. Kala itu kondisi fisik Bezzecchi belum begitu siap dengan motor MotoGP. Tentunya lama-kelamaan Bezzecchi akan menyesuaikan dengan motor MotoGP sehingga bisa menunjukkan performa terbaiknya. Rookie yang paling menarik perhatian tentunya adalah Darryn Binder. Binder yang lompat kelas dari Moto3 ke MotoGP berbekal hasil yang biasa saja setelah berkompetisi 7 tahun di Moto3 tentunya diragukan banyak pihak. Namun pada uji coba di Jerez, meski berada di posisi terakhir, Binder tertinggal tidak begitu jauh dengan 0,6 detik lebih lambat ketimbang pembalap di depannya, yaitu Marco Bezzecchi. Patut diingat, itu adalah adaptasi perdananya dengan motor MotoGP dan motor Yamaha adalah motor yang ramah terhadap rookie. Jadi bukan tidak mungkin Binder tidak akan jelek-jelek amat pada musim perdananya. Musim 2022 menjadi kali pertama pabrikan Ducati menurunkan 8 motor dalam satu musim. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di bawah satu pabrikan dalam semusim setidaknya di era MotoGP.
Ducati akan menurunkan 4 motor Desmosedici GP22 yang akan digunakan tim pabrikan Ducati dan juga Pramac Racing. Kemudian, 4 motor Desmosedici GP21 akan digunakan 2 tim, yaitu VR46 dan Gresini Racing. Tentunya Ducati dikenal selalu memberikan paket motor yang kompetitif. Hadirnya GP22 tentunya menjadi ancaman dominasi kemenangan Ducati tahun depan. Terlebih lagi dengan line up pembalap yang sangat kuat lewat Francesco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, dan Jorge Martin. Meski setahun lebih tua, motor GP21 bukanlah motor sembarangan yang sudah terbukti berhasil meraih banyak kemenangan di 2021. Tentunya paket motor ini masih kompetitif dan bisa diajak naik podium, seperti apa yang dilakukan Enea Bastianini di Misano tahun lalu. Bukan tak mungkin Luca Marini yang sudah cukup berpengalaman ikut menyusul naik podium atau hadirnya kejutan dari dua rookie Ducati Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Seperti yang telah kita ketahui, awal musim 2021 ini dominasi Fabio Quartararo Yamaha benar-benar sulit dibendung. Baru pada pertengahan musim ada nama-nama yang mengancam. Salah satunya adalah Bagnaia. Tentunya patut kita lihat perjalanan Quartararo untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Apakah akan lancar? Apakah akan penuh perjuangan? Atau apakah akan gagal? Patut kita nantikan juga performa dari motor Yamaha, apakah akan mengalami peningkatan performa terutama dari top speed, atau akan tetap menjadi motor yang jago menikung saja, sehingga para pembalap mereka kewalahan meladeni top speed motor V4. Musim 2022 menjadi musim penentuan nasib banyak pembalap. Terhitung hampir semua pembalap kontraknya akan habis pada akhir 2022 nanti. Hanya Marc Marquez, Franco Morbidelli, dan Brad Binder saja yang sudah mengamankan kursi untuk 2023. Tentunya para pembalap harus tampil sebaik mungkin demi mendapatkan kursi terbaik pada 2023. Beban berat tentunya ada pada pundak para pembalap Ducati yang diprediksi akan merotasi skuadnya untuk 2023 jika salah satu pembalapnya atau lebih tidak tampil sebagaimana mestinya. Zarco atau Martin yang membela Pramac Racing bisa saja dipromosikan ke pabrikan apabila salah satu atau kedua pembalap pabrikan tidak tampil baik pada 2022. Bisa juga Enea Bastianini atau Luca Marini naik ke Pramac Racing pada 2023 dan berbagai kemungkinan lainnya. Di luar pabrikan Ducati, banyak rumor liar yang berkembang, seperti Fabio Quartararo dan Joan Mir yang diisukan salah satu dari mereka akan ke Honda, isu Alex Espargaro pensiun, isu Pedro Acosta naik ke kelas MotoGP pada 2023, dan berbagai rumor liar lainnya. Tapi bukan tidak mungkin juga beberapa pembalap yang punya kontrak pada musim 2023 akan mengamankan kontrak sebelum musim 2022 bergulir, seperti apa yang terjadi pada musim-musim sebelumnya. Nah, itu tadi beberapa hal yang menarik untuk kita nantikan pada MotoGP 2022 mendatang. Jadi makin gak sabar kan buat nonton MotoGP tahun ini? Kalau versi kalian sendiri bagaimana? Apa saja sih hal yang kalian nantikan di MotoGP 2022? Jangan segan untuk tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe.